Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Qad faza al-muttaqun wa ahuthukum ala ta'ati Allahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wakilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Markaz Al-Islami rahimahullah. Jumat ini adalah Jumat yang kedua dari bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Kita harapkan setelah bulan suci Ramadan, kualitas peningkatan kesalehan individual kita bertingkat dan bertambah semakin baik, sama halnya dengan peningkatan kualitas kesalehan sosial kita. Tentu bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk berpuasa Syawal, dan karena itu bagi kita yang telah melaksanakannya, selamat melaksanakan puasa Syawal. Bagi mereka yang sementara melaksanakannya, semoga bisa diselesaikan. Dan bagi mereka yang belum sempat melaksanakannya, mudah-mudahan masih ada waktu bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa-puasa tersebut. Hari ini juga, Jumat ini adalah Jumat pertama setelah sekitar 12 kali Jumat Masjid Al-Markaz tidak menyelenggarakan prosesi Jumatan. Dan kita bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan di tengah pandemi COVID-19, dan bertambah kesyukuran kita bahwa Jumat pertama setelah 12 kali kita tidak menyelenggarakannya di Masjid Al-Markaz, bahwa pada hari ini hadir bersama kita Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongannya. Tentu ketidakhadiran kita 12 kali Jumat bukan tanpa alasan. Karena ini kondisi pandemi saat ini itu dianggap sebagai sesuatu yang darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ada hadis Rasulullah, niyatul mu'min khairum min amali.
niatnya orang mukmin itu lebih dahsyat dari perbuatannya sendiri. Tentu kita semua yang kebetulan mungkin 12 kali tidak Jumat, tidak ada yang berniat mau meninggalkan Jumat begitu saja. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka luar biasanya niat itu sekalipun kita tidak hadir menghadiri sholat Jumat, itu sudah dinilai sebagai Jumatan bagi kita yang tidak hadir karena darurat itu tadi. Maka ada hadis Nabi yang menyebutkan al-muqimu kasyahid. Bahkan kita yang tinggal tidak pergi Jumatan karena ada masalah yang sangat dikhawatirkan bagi kesehatan kita, kata Rasulullah, al-muqimu kasyahid. Kita tinggal di rumah itu sama dengan pahalanya orang yang ikut berperang sebagai syahid di jalan Allah. Namun karena berbagai macam opini dan lain sebagainya, ada yang memperkirakan bahwa pandemi ini boleh jadi akan hidup bersama kita dan mungkin akan bersama kita selama tahunan, entah kapan. Mungkin belum ada yang prediksi kapan berakhirnya 100% pandemi COVID-19 ini. Maka tentu keadaan tersebut tidak membuat kita menyerah, karena dikhawatirkan pandemi ini boleh jadi sama dengan wabah-wabah yang lain seperti malaria dan lain-lain sebagainya, penyakit yang mewabah. Maka tentu dari sikap kita tidak menyerah dengan kondisi tersebut, maka pola hidup kita perlu kita perbaharui. Inilah yang disebut dengan new normal. Jadi perilaku kehidupan kita yang tidak lazim yang pernah kita lakukan, kita harus biasakan dengan kelaziman baru. Maka tentu bukan hanya aspek muamalah, pekerjaan duniawi yang dapat terpengaruh dengan kondisi COVID seperti ini, termasuk juga kondisi cara kita beribadah. Kalau dulu menjadi tradisi kebiasaan kita, mungkin sebelum kita sholat atau setelah kita sholat, kita berjabat tangan. Karena ada hadisnya, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan wa yatasafahan wa yusalliyan illa wa qad ghafara Allahu dzunubahuma qabla an yatafarraqa." Kalau ada dua orang muslim ketemu lalu berjabat tangan, dua-duanya membaca shalawat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya sebelum dia berpisah. Tentu hadis ini dalam kondisi saat ini kita harus pahami secara bijak, disesuaikan dengan fikih COVID-19. Mungkin tangan kita tidak berjabat, tapi hati kita dengan ikhlas saling memaafkan dengan penuh persaudaraan, maka itu dianggap sebagai jabat tangan, seperti apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kalau dulu kita salat tanpa masker, masker itu hanya dipakai di ruang operasi. Sekarang ini kita salat pakai masker, padahal ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sebagai kesempurnaan sujud kita, kata Rasulullah, asyara bi anfihi, sujud itu hidung juga harus sujud. Tapi ketika kita pakai masker, maka hidung kita ini terhalang secara fisik sujud, bersentuhan dengan lantai. Maka tentu perintah untuk sujud harus menyatukan hidung kita dengan lantai, dihalangi oleh masker, itu menjadi sesuatu yang darurat, karena ajaran Islam sangat menekankan hifzun nafs min maqasidis syariah, menjaga keselamatan jiwa adalah hal yang pokok dalam ajaran agama kita. Kalau dulu kita sholat berjamaah tidak ada kondisinya saf seperti ini, tapi karena dengan alasan menjaga jiwa lebih utama dari hal-hal yang sifatnya tatimah hanya sebagai pelengkap kesempurnaan keagamaan kita dengan saf yang lurus, maka saf-saf itu bisa direnggangkan seperti ini karena alasan darurat tadi. Sebab Rasulullah mengatakan
bahwa hati-hati dengan ta'un, penyakit yang mewabah. Jadi Nabi hanya menyebutkan kata-kata ta'un, penyakit yang mewabah. Nabi sebutkan mewabah itu, pandemi itu bisa membahayakan jiwa manusia bi murafaqatihim, bersentuhan. Jadi Nabi sudah memprediksi ribuan tahun yang lalu bahwa nanti ada penyakit yang mewabah dan itu bisa berpindah dengan murafaqah. Murafaqah itu artinya bersentuhan. Karena itu Masjid Al-Markaz menjaga protokol kesehatan dengan mewajibkan semua yang hadir berjamaah termasuk salat Jumat untuk memakai masker dan selalu mencuci tangan serta menjaga jarak. Tentu selain usaha yang harus kita lakukan, juga yang perlu kita lakukan adalah doa dengan maksimal mungkin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebentar di akhir khutbah yang kedua, khatib mengajak kepada kita, dan ini ajakan ini dalam bentuk doa adalah doa yang wajib dibaca oleh semua khatib. Apa itu doanya? Mohon kita aminkan sebentar secara ikhlas dan penuh pengharapan kepada Allah. Doa yang harus dibaca oleh khatib itu, Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal mihan wa sayyil asqam, dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari bala, dari fitnah dan wabah pandemi. Jadi ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa setiap khutbah Jumat. Yang kedua, ada doa juga yang wajib dibaca khatib, dan itu dibaca setiap Jumat. Kita selalu, khatib selalu membaca Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mohon diaminkan doa ini dengan penuh pengharapan serta keikhlasan kepada Allah. Sebab Nabi berkata, siapa yang membaca doa ini maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang mukmin yang pernah hidup dan akan hidup, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Bahkan bukan hanya mendapatkan jumlah pahala dari manusia, jumlah pahala dari jin-jin, dari kelompok jin yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.